Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi kami dengan judul Hakikat Pendidikan IPS di Sekolah Dasar untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Di dalam hakikat pendidikan IPS di sekolah dasar ini, kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu ada pendidikan IPS secara umum, karakteristik pendidikan IPS, dan landasan filosofis pendidikan IPS. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Tansi Avelia Rekalasdiana, beserta keempat teman saya, yaitu ada Ana Nur Saputri, Dandi Adi Prasetyo, Evin Windayani, dan Rini Widodewi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS secara umum. Pengertian pendidikan IPS. IPS merupakan pelajaran tentang manusia yang dapat dipelajari oleh peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah. Di dalam IPS ini terdapat 2 istilah, yaitu yang pertama ada social education atau pendidikan yang diperoleh dari semua jenjang pendidikan, dan yang kedua ada social learning atau belajar melalui interaksi yang dilakukan oleh pengajar dengan peserta didik. Kedua istilah tersebut menitik beratkan pada berbagai pengalaman yang didapat dari sekolah dan bertujuan untuk membantu siswa supaya lebih mampu bergaul atau berinteraksi nantinya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, IPS merupakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin yang memiliki arti bahwa topik-topik yang terdapat dalam IPS dapat dimanipulasi menjadi satu isu atau satu permasalahan yang berperspektif interdisiplin. Interdisiplin di sini merupakan penggabungan dari struktur, isi, dan implikasi dari sekumpulan pengetahuan. IPS tidak menekankan pada teori ilmunya karena lebih menekankan pada segi praktisnya, di mana di dalam mempelajari dan mengkaji gejala dan masalah sosial dengan mempertimbangkan tingkatan perkembangan peserta didik dari setiap jenjang pendidikan. Sedangkan menurut Sumantri, pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, serta humaniora yang meliputi norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya, dan kegiatan dasar manusia yang dalamnya ada mata pencaharian, produksi ataupun pendidikan yang diorganisasikan serta disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan IPS, yang pertama ada dengan adanya pendidikan IPS, maka siswa dapat mempersiapkan studi lanjut di bidang social science untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan IPS bertujuan untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik di sini yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai yang digunakan untuk memecahkan masalah baik itu pribadi atau sosial, serta dapat mengambil keputusan dalam berpartisipasi di kegiatan masyarakat di tingkat lokal, regional maupun global. Yang ketiga, pendidikan IPS mempelajari tentang masalah-masalah sosial sehingga siswa dapat berpikir demokratis. Masalah-masalah sosial yang ada itu bisa berupa kemiskinan ataupun kriminalitas, sehingga nantinya siswa bisa mencari solusinya dengan berpikir demokratis atau kritis. Dan yang terakhir, dengan materi yang dipilih dan disaring, maka pembinaan warga negara Indonesia atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara sadar nilai dan sikap yang terkandung di dalam siswa akan terpupuk, sehingga siswa dapat memecahkan masalah sosial karena siswa sudah memiliki sikap sosial yang terbuka dan rasional dalam kehidupannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Widodewi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan IPS. IPS merupakan terjemahan dari Social Distances. Sejarah pendidikan IPS secara umum tentunya melihat sejarah perkembangan sosial studi yang berkembang di Amerika Serikat. Pada tahun 1970, Bard dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa terjadi pertumbuhan sosial studi yang sama dengan perkembangan sebelumnya, yang hasilnya hampir semua proyek kurikulum menitik beratkan pada inquiry proses. Menurut Bard dan kawan-kawan, 1978 menyatakan sosial studi bisa dikembangkan dalam 3 tradisi yang
Social Study talk as citizenship. Transmission Social Studies talks as social science and Social Study talk as reflective inquiry, sehingga definisi yang diajukannya seperti berikut ini. Yang pertama, Social Study merupakan sistem pengetahuan yang terpadu. Yang selanjutnya, misi utama Social Study adalah pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat demokratis. Selanjutnya, sumber utama konten Social Study merupakan Social Sciences dan Humanity. Menurut Bar dan kawan-kawan, 1978 mengungkapkan bahwa dalam penyiapan warga negara demokratis dan terbuka terdapat kemungkinan perbedaan, salah satunya dalam bidang orientasi, kemudian visi, tujuan, dan metode pembelajarannya. Dalam NCSS 1994 menegaskan adanya rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu program Social Study mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali bahwa civic kompetensi itu bukan menjadi penanggung jawab dari Social Study. Yang selanjutnya, NCSS 1994 menyatakan bahwa program Social Study pada dunia pendidikan persekolahan, dari pendidikan kanak-kanak sampai dengan aliran menengah, yang selalu ditandai oleh keterpaduan knowledge, pengetahuan, skill, attitude with across disciplines, yaitu pengetahuan, kemudian kemampuan dan disiplin. NCSS 1994 menerangkan bahwa program Social Study dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam construct a knowledge based on attitude drawn from academic discipline as special ways of viewing reality. Menerangkan bahwa program studi sosial dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam mengkonstruksi dasar pengetahuan yang diambil dari disiplin akademis sebagai cara khusus dalam mengungkapkan di kehidupan nyata. Yang selanjutnya, NCSS 1994 dalam 5 menerangkan bahwa program Social Studies mencerminkan the changing nature of knowledge, fostering new and highly integrated approaches to resolving issue of significance to human. Yang artinya sifat membina pengetahuan pendekatan yang benar-benar baru untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan yang penting bagi kehidupan atau kemanusiaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama yaitu karakteristik pendidikan IPS. Menurut Nu'man Sumantri yang dikutip oleh Daljoni tahun 1981 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran lebih memperhatikan minat siswa, masalah sosial, keterampilan berpikir dan pemeliharaan, serta memanfaatkan lingkungan alam. Yang kedua, pendidikan IPS cerminan dari berbagai kegiatan dasar manusia. Jadi pendidikan IPS itu cerminan dari kegiatan-kegiatan dasar manusia. Yang ketiga, organisasi kurikulum IPS bervariasi dari susunan yang terpadu, saling berhubungan dan terpisah. Yang keempat, susunan bahan pembelajaran bervariasi. Selanjutnya, kelas pendidikan IPS dijadikan laboratorium demokrasi. Yang selanjutnya, evaluasi tidak hanya mencakup aspek kognitif, afektif, dan
dan psikomotor, akan tetapi mengembangkan yang dimaksud dengan democratic question dan citizenship question. Yang terakhir, dalam pendidikan IPS, terdapat unsur-unsur sosiologi, pengetahuan sosial sains, teknologi, matematika, dan agama. Di sini terdapat juga karakteristik mandiri dari pendidikan IPS, yaitu dengan digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran baik di sekolah dasar maupun lanjutan. Menurut Nukman Sumantri adalah sebagai berikut. Yang pertama, suparated subject, yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran dalam bentuk bagian-bagian yang saling terpisah antara satu dengan lainnya dan masing-masing bagian disertai dengan satu kesatuan yang terpisah. Yang kedua, correlation of subject, yaitu suatu modifikasi dari bentuk pendekatan separated subject yang dikenal dengan sebutan pendekatan korelasi atau correlation of subject. Yang ketiga, integration of function, yaitu nilai yang utama digunakan pada pendekatan ini menitik beratkan pada digunakannya seluruh subjek untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Evin, yaitu saya akan menjelaskan poin C, landasan filosofis pendidikan IPS. Yang pertama, pengertian landasan filosofis IPS. Landasan filosofis merupakan sebagai tolak ukur dari perkembangan zaman, sejarah, atau masa lalu. Jadi, landasan ini menggambarkan pemikiran yang mendasar untuk menentukan suatu objek yang akan dikaji dan merupakan dimensi pengembangan pendidikan IPS. Tujuan dari landasan ini sendiri adalah untuk memperkokoh body of knowledge atau yang biasa disebut dengan kerangka umum. Jadi dari pendidikan memperkokoh dari kerangka ilmu yang berasal dari pendidikan IPS supaya tetap berkembang, eksis, dan lebih luas dalam perkembangannya. Yang selanjutnya, adapun dalam landasan filosofis ini terdapat 3 istilah. Yang pertama adalah aspek ontologis. Nah, aspek ontologis ini merupakan aspek yang menyatakan bahwa pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu. Maksud dari pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu ini adalah IPS memiliki kekhasan yang kajiannya itu bersifat terpadu dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, geografis, ekonomis, sosiologis, dan juga mengintegrasikan aspek humaniora, yaitu yang berisi aspek norma, bahasa, seni, dan budaya. Yang selanjutnya adalah aspek etimologis yang kedua. Jadi aspek etimologis ini merupakan cara, proses, atau metode yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan pendidikan IPS. Jadi pendidikan IPS ini untuk dijadikan tolak ukur sebagai penentu pengetahuan yang dianggap benar. Yang selanjutnya adalah aspek aksiologis. Aspek aksiologis ini apa? Aspek aksiologis ini aspek yang menitik beratkan pada tujuan dan manfaat apa yang diperoleh dari pendidikan IPS sebagai pendidikan yang disiplin ilmu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis landasan filosofis.
Jadi landasan filosofis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman, yaitu maksudnya di sini adalah perubahan sosial zaman sekarang itu menuntut seorang guru untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan adanya perubahan kemajuan informasi dan teknologi. Jadi itu guru harus mampu melakukan seleksi aneka keinginan dari peserta didik dalam mengarahkan proses pembelajaran IPS. Dan guru IPS itu harus pandai memanfaatkan sumber informasi dari berbagai sumber. Misalnya itu dari internet bisa, dan misalnya dari berbagai sumber buku-buku ataupun yang lainnya. Tetapi juga harus memperhatikan dan harus tetap sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini. Untuk aliran filsafat dari guru IPS dalam perubahan zaman ini akan dijelaskan nanti oleh Dandi. Yang selanjutnya jenis yang kedua adalah landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS di sekolah dasar. Pada saat akan menyampaikan materi pendidikan IPS kepada peserta didik, guru itu harus merencanakan materi terlebih dahulu dengan memperhatikan teori, konsep, dan landasan filosofisnya. Dengan begitu, materi akan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan IPS. Di dalam penyusunan kurikulum, pendidikan IPS di sekolah dasar harus didasarkan pada kurikulum. Harus didasarkan pada landasan filsafat yang akan digunakan. Dalam pengambilan filsafat ini akan mengacu pada berbagai pemikiran, yaitu dari segi pengembangan keilmuan, pengembangan peserta didik sebagai pribadi, serta tuntunan dalam masyarakat kelak. Landasan filosofis ini ditekankan pada budaya masyarakat, namun harus diimbangi dengan kesadaran dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, pendidikan IPS di sekolah dasar ini merupakan suatu disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu sosial yang mana di dalam perkembangannya sama sekali tidak didasarkan pada pengembangan dari segi keilmuan semata, namun diarahkan untuk tujuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua faktor dan unsur-unsur yang terkandung dalam pendidikan IPS di sekolah dasar semuanya berlandaskan pada tujuan kurikulum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dandi. Selanjutnya ada dua aliran filsafat ekstremitas, yakni satu, sikap reaksioner. Sikap reaksioner adalah aliran yang paling hati-hati dan takut pada pembaharuan. Yang kedua, sikap radikal. Sikap radikal adalah sifat yang mendukung pembaharuan. Empat titik utama secara filosofis bagi kinerja seorang guru IPS dalam melakukan seleksi, diantaranya dua ekstremitas perkembangan dan perubahan zaman tersebut sebagai berikut. 1. Perennialis, berdasarkan keyakinan adanya kebenaran yang bersifat abadi dan mutlak. 2. Essentialis, berisi bahwa pada hakikat minimum tertentu yang harus dipertahankan di sekolah. 3. Progresivis, paham ini bertalian dengan paham John Dewey yang menjelaskan bahwa penyelidikan suatu harus dilakukan secara ilmiah. Yang keempat, rekonstruksionis, paham ini hampir mirip dengan progresif, akan tetapi paham ini lebih maju karena secara konkret lebih mendekati tujuan yang ingin dicapai oleh progresivis.
Pengembangan kurikulum pendidikan IPS di sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat, di antaranya sebagai berikut. 1. Aliran esensialisme. Di dalam aliran filsafat ini, kecerdasan ilmu harus menjadi kepedulian setiap generasi karena dengan melalui penguasaan ilmu, maka masyarakat akan berkembang. Yang kedua, aliran elektikisme. Menurut Hasan 1996-260 yang merupakan arti perpaduan antara pandangan esensial dengan campur tangan kepentingan pendidikan. Yang ketiga, aliran perennialisme. Aliran ini mengembangkan intelektualisme yang berdasarkan pada studi yang dinamakan liberal arts, yang memiliki arti pengembangan intelektualisme didasarkan dan ditujukan untuk pengembangan dan melestarikan nilai luhur bangsa. Yang keempat, aliran progresivisme merupakan aliran keempat. Bertujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa menjadi efektif dalam memecahkan masalah yang disajikan pada konteks pengalaman siswa. Yang kelima, aliran rekonstruksi sosial. Aliran ini memandang pendidikan sebagai wahana dalam mengembangkan kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih.